Selamat hari Minggu, Badan Pekerja Majelis Jemaat Imam Shalom Kehormatan. Dengan ini mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, dan untuk sebelumnya kita akan membacakan warta keuangan untuk setoran kolom 1 SMST 100.000, kolom 2 510.000 rupiah, SMST 200.000, bencana 15 juta rupiah. Kemudian kolom 3 setoran 2.679.000, SMST 50.000. Kolom 4 setoran 6.745.000 rupiah untuk sumbangan bencana 10 juta rupiah. Dan untuk kolom 5 SMST 100.000 rupiah. Dan untuk kolom 6 setoran 1.675.000 rupiah dan SMST 395.000 rupiah. Untuk setoran kolom 7 3.395.000 rupiah dan SMST 100.000 rupiah. Dan kolom 8 SMST 100.000 rupiah dan sumbangan bencana 500.000 rupiah. Untuk setoran kolom 9 2.130.000 rupiah dan sidang majelis sinode 500.000 rupiah. Dan untuk setoran kolom 10 5.320.000, SMST 100.000 rupiah, dan untuk bencana 2 juta rupiah. Dan untuk setoran kolom 11 19.489.000 rupiah dan SMST 70.000 rupiah. Dan setoran untuk kolom 12 825.000 rupiah, SMST 50.000 rupiah. Kolom 13 setoran 4 juta rupiah. Kolom 14 2.209.000 rupiah, SMST 320.000 rupiah. Kolom 15 7.376.000 rupiah dan SMST 150.000 rupiah. Setoran kolom 16 2.420.000 rupiah dan SMST 200.000 rupiah.
Kolom 18 setoran Rp2.788.000 dan SMST Rp50.000. Kolom 19 SMST Rp225.000 dan kolom 20 setoran Rp2.005.000, SMST Rp200.000 dan untuk sumbangan bencana Rp1.000.000. Kolom 21 setoran Rp6.458.000 dan SMST Rp120.000. Kolom 24 setoran Rp2.655.000 dan SMST Rp50.000. Kolom 25 SMST Rp50.000 dan kolom 26 setoran Rp2.850.000. Kolom 27 setoran Rp5.174.000 dan SMST Rp155.000. Kolom 28 sumbangan bencana Rp150.000. Kolom 29 setoran Rp1.685.000, SMST Rp135.000 dan kolom 30 SMST Rp50.000 dan bencana Rp3 juta sumbangan bencana. Dan kolom 31 SMST Rp50.000, setoran kolom 32 Rp3.217.000, SMST Rp110.000. Kolom 34 setoran Rp1.306.000 dan SMST Rp50.000. Kolom 35 SMST Rp500.000. Kolom 36 setoran Rp3.106.000 dan SMST Rp175.000. Dan sumbangan bencana dari honor Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelsus Rp11 juta. Bantuan dari jemaat luar Rp10 juta. Demikian warta keuangan kita di hari Minggu ini. Marilah beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri sambil menyanyi NKB nomor 7 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Roma 13 ayat 4 sampai 5 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kidung Jemaat 260 ayat 1, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang baru
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menyelidiki setiap hati dan pikiran, Engkau yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan dengan jabatan yang ada, baik dalam lingkup gereja maupun dalam lingkup masyarakat, sehingga kami boleh tampil dan membawa suara-suara kenabian di dalamnya. Tetapi kadangkala ambisius, kerakusan, bahkan pun keinginan untuk dipenuhi merusak segala sesuatu, sehingga kami kurang bersinergi antara satu dengan yang lain. Masing-masing ingin tampil, bahkan pun menampilkan cara-cara dan pandangan hidup yang kurang berkenaan kepadamu. Kasihani kami ya Tuhan, ampuni kami, apalagi kami sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin bangsa dan negara. Dan Engkau yang menganugerahkan hikmat, selalu memberi kemampuan kepada kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ya Yesus Kristus, sumber segala pengampunan, baharui hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang membasuh setiap dosa-dosa kami. Amin. Kidung Jemaat 30B, angin ribut menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamatku, dan mendungkan biruku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. NNBT 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah
menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Di saat umat-Mu mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang mulia ini, kami meyakini bahwa Engkau yang menggerakkan setiap hati dan pikiran. Maka dalam persekutuan ibadah saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Dengarlah pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Esra, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 28a. Sekali lagi, Kitab Esra, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 28a, dengan judul perikop, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasastra kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasastra, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allah yang menjadi pegangan, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya,
dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kami perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbenaran kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasastra, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bak, minyak sampai jumlah 100 bak, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum khotbah, dipersilakan kepada puji-pujian. Kau alami mungkin tak
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Ezra adalah salah seorang dari orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Ezra diberi kuasa oleh Raja Artasa memimpin rombongan yang akan membangun kembali Yerusalem. Ia bukan hanya imam, tapi juga ahli kitab dan pengajar Taurat yang handal. Juga lebih daripada itu, Ezra juga merupakan pemimpin bangsa yang cakap, sehingga kompetensi Ezra sebagai pemimpin agama dan bangsa tidak diragukan lagi. Pertolongan Tuhan telah menggerakkan hati raja sehingga memberi penugasan kepada Ezra untuk terlibat dalam proyek yang dirancang oleh raja. Penugasan ini disertai dengan surat kuasa raja yang dengan jelas memberi kewenangan besar bagi Ezra untuk mengadakan persiapan awal dengan membawa rombongan ahli yang diperlukan, namun tetap berpedoman pada hukum Tuhan. Dan emas perak disediakan untuk persembahan dan kurban ibadah di Yerusalem, dan untuk keperluan lain dicukupi dari pembenaran raja. Bahkan perintah kepada bendahara untuk membantu dengan kewenangan, untuk membantu dengan tanpa batasan, dan juga ada pengecualian pajak untuk Lewi, imam, penyanyi, dan kewenangan untuk mengangkat pemimpin dan hakim, serta mengajar umat sekaligus menjatuhkan hukuman dengan kewenangan raja. Raja Artasasta sangat mempercayai Ezra dengan memberi tugas berikut pelimpahan kewenangan serta dukungan logistik yang diperlukan dan menjadikan Ezra pemimpin agama dan bangsa. Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa apa yang dianugerahkan Tuhan kepada Ezra merupakan pembelajaran bagi kita sekarang, terutama pemimpin agama sekaligus pemimpin bangsa. Contoh, dalam konteks kita sekarang, ada yang menjadi pelayan khusus sekaligus sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Maka ketika Tuhan anugerahkan waktu dan kesempatan untuk menata dan menjalankan tugas yang ada, jadilah tugas itu dengan baik sesuai dengan ajaran firman dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab menjadi seorang pemimpin agama sekaligus pemimpin bangsa merupakan amanat yang mulia. Kepercayaan itu jangan dihadapkan dengan ambisius dan kerakusan akan tahta dunia. Dan seorang pemimpin yang melayani di tingkat manapun harus
baik. Jangan mempertontonkan kebiasaan buruk, misalkan ketidaksetiaan terhadap pasangan hidup. Sebab paling banyak kejatuhan dalam seorang pemimpin seperti yang selalu menjadi pembahasan akhir-akhir ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Seorang pemimpin yang baik sebaiknya tetap dan terus belajar, entahlah melalui belajar, melalui textbook atau pengalaman hidup orang lain. Sama seperti Ezra yang memberi keteladanan yang baik dalam pembentukan spiritual dan karakter beriman kepada Tuhan. Umat Tuhan rajin belajar firman Tuhan, mempraktikkan firman dalam keseharian hidupnya, dan mengajarkan kebenaran firman yang dipahaminya kepada orang lain. Dan bagian Alkitab ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara relasi yang baik dan benar dengan Tuhan Allah. Sebab segala kepercayaan, amanat yang diberikan adalah karena kuasanya, karena kehendaknya, dan dalam kehendaknya Tuhan Allah memberikan perintah untuk menciptakan sinergi yang benar dan tepat antara agama dan bangsa, termasuk dalamnya para pemimpin yang ada. Karena sama seperti nas pemimpin kita berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah, dan Tuhan memakai pemerintah untuk membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan. Dan sekali lagi saudara-saudara, mau diingatkan bangun relasi dan terus bersinergi antara agama dan bangsa, sehingga kehidupan kita akan terasa semakin aman, nyaman, dan terasa sejahtera. Apalagi bangsa ini hampir 1 tahun belum berakhir pandemi COVID-19. Mari kita bersinergi dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Dan pada tanggal 15 dan 22 Januari, kota Manado dilanda bencana banjir dan longsor. Maka marilah kita bersinergi supaya pemulihan dan penataan kembali tempat tinggal dan lingkungan boleh berjalan sebagaimana kehendak Tuhan. Dan mari kita syukuri segala hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana pada ayat 27, Ezra mengucap syukur yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga dalam bagian ini boleh saya kutip apa yang dikatakan oleh banyak orang. The more we get grateful, the more happiness we get. Artinya, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan untuk menopang setiap pelayan yang ada. Pada yang kita memberi, kita menjadi nomor 16 ayat 1 ayat 10. Oh,
yang menganugerahkan keselamatan dan kesempatan untuk melayani sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatu, termasuk dalamnya fasilitas-fasilitas penunjang, seperti apa yang sudah digambarkan melalui bagian Alkitab yang kami baca, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan baik di jemaat maupun pemerintahan yang ada boleh bersinergi dengan baik dan benar, dan pemimpin-pemimpin yang ada atau anugerahkan hikmat, mereka dapat melayani jemaat dengan baik, mereka dapat melayani masyarakat dengan baik, memimpin sesuai dengan ajaran-ajaran firman dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka boleh menunjukkan kualitas karakter maupun sikap-sikap hidup yang baik dan benar, dan dijauhkan dari tontonan-tontonan yang tidak baik yang merusak kehidupan jemaat dan masyarakat. Maka kami berdoa bagi pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karambasan. Engkau bungkus dengan kuasa Roh yang kudus badan pekerja majelis jemaat Gemim Shalom Karambasan, seluruh pelayan Yesus yang ada. Engkau memberkati pelayanan Bibra, komisi-komisi kerja yang ada, BPPJ, penasehat majelis jemaat, dan Engkau memberkati UPK Bibra yang ada di Kolom, tim doa, tim kerja, yang walaupun kami sampai saat ini masih melaksanakan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, pelayanan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing boleh kami jalani dengan sukacita iman, dan bagi jemaat Gemim Shalom Karambasan, Engkau berkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang ada, yang bersyukur oleh karena keberhasilan, keberuntungan, usaha-usaha yang boleh Engkau berkati dan membuat mereka. Maka kami membawa segala sesuatu hanya ke dalam tangan yang berbeda masing-masing, sebab Engkau sumber segala selamat. Dan jika di antara kami ada yang berbeban oleh karena persoalan-persoalan kehidupan, yang sedang sakit, yang lemah, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan beri kekuatan, yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini, terutama beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 15 dan tanggal 22 terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan di Jemaat Gemim Shalom Karambasan ada 100 kepala keluarga yang kena dampak banjir maupun longsor. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa sampai saat ini perhatian sumbangsi tetap diberikan baik dalam persekutuan jemaat di Gemim Shalom Karambasan ini maupun dari luar jemaat, dan dari solidaritas kemanusiaan. Dan apa yang sudah ditunjukkan ini memberi berkat bagi mereka yang kena dampak bencana banjir dan longsor, dan mereka boleh dipulihkan atas peristiwa yang terjadi.
biar kami bersinergi dengan bangsa dan negara pemerintah yang ada supaya pemulihan boleh terjadi. Kami bersyukur ya Tuhan dengan mereka yang boleh menikmati hari ulang tahun, di antaranya kolom 3 Febrian Tuhan usia 25 tahun, Kimberly Linda Karo 10 tahun, kolom 27 Regina Adol 18 tahun, kolom 29 Kalisto Kristofol 10 tahun, kolom 30 keluarga Pendang Manut 7 tahun. Berkati mereka dengan umur yang panjang, berkati mereka dengan kesejahteraan, berkatilah mereka dengan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Berkatilah lingkupi kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kasih karunia-Mu tetap melingkupi kehidupan kami. Dan pemerintahan yang sedang berlangsung, yang dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga pelaksanaan pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur, kami juga ada di kalangan Nyur Melambai, Provinsi Sulawesi Utara. Berkati Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, sampai kepada kepala lingkungan yang ada. Sinergi bahkan pemerintahan yang sementara berlangsung ini boleh Engkau anugerahkan hikmat, mereka dapat memimpin rakyat dengan baik, dan kami sebagai rakyat dapat mendukung, berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugas yang sudah Engkau berikan. Berkali pemberian persembahan yang sudah kami berikan dalam ibadat ini, kiranya itu boleh berkenan kepadamu. Engkau yang telah menganugerahkan hikmat, kekuatan dan kemampuan, Engkau berkati yang terlibat dalam pelaksanaan ibadat saat ini. Badan pekerja majelis jemaat, bahkan pelayan khusus kolom 10, Penatua Dr. Sony maupun Syemasi Mangareta, pemain keyboard Bapak Putri Mangkali, Rokanton, Ibu Lena, Ibu Ingrid maupun Ibu Nona yang sudah memberikan pujian persembahan yang tertindak, dan Engkau memberkati juga Bapak Michael bersama dengan Saudara Gabriel, bahkan keluarga Semas Waluyan Panimanan yang telah berpartisipasi sejak kami beribadah secara online, memberi diri mereka sehingga video-video yang ada ini boleh sampai di jemaat dan jemaat boleh beribadah dengan baik, dan semua ini memberi berkat dalam kehidupan keluarga bahkan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati juga koordinator ibadah, guru agama medik, lingkungan pendidikan. Kasih setia-Mu akan tetap dan bersama dengan kami semua. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajak kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
Jemaat diundang berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama bukan syukur Bapa. Apa yang kau perbuat di dalam hidup dan jalan sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Demikianlah